Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uswinda dalam video pembelajaran kali ini ya. Ya, Uswinda mau menyapa kalian terlebih dahulu. Selamat dan semangat pagi di hari Jumat yang sehat ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik ya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi IPA kali ini yaitu tentang rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yang ada di rumah kalian itu ada lampu, senter, televisi, dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada komponen-komponen rangkaian listrik. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu adanya sumber listrik, konduktor listrik, alat listrik. Jadi Uswinda ulangi ya, bahwa komponen rangkaian listrik itu ada 3, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Nah, sekarang Uswinda lanjutkan tentang pengertian saklar. Saklar yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, jadi di rumah kalian pasti ada ya yang namanya saklar. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai. Komponen konduktor misalnya kabel listrik. Nah, di sini sudah Uswinda berikan contoh gambar rangkaian dari baterai, lampu, kabel, dan saklar ya anak-anak. Sebenarnya di buku paket kalian sudah ada gambar ini. Nah, dalam video Uswinda kali ini, Uswinda tinggal menjelaskan saja. Yuk, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini yang pertama ada baterai. Baterai itu fungsinya untuk menghasilkan listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Itu tadi yang baterai ya. Sekarang lanjut ke kabel. Kabel listrik itu fungsinya sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Yang terakhir adanya lampu. Fungsinya apa? Berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, Uswinda lanjutkan. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Uswinda jelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya. Rangkaian terbuka itu salah satu komponen rangkaiannya tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Nah, dalam rangkaian tertutup itu juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini Uswinda berikan contoh gambarnya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti ada perbedaannya juga ya anak-anak di materi ini. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama,
yaitu rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya pun ikut padam karena aliran listrik terputus. Ya, Uspinda lanjutkan. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Nah, di sini ada gambar senter ya, anak-anak. Nah, misal di situ jika senter dinyalakan, otomatis lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, otomatis lampu juga akan mati. Nah, di situ ada komponen-komponen penyusun senter. Ada kabel, ada baterai, ada lampu, ada saklar juga. Saklar di sini berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Yuk kita bahas lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, otomatis alat listrik yang lain belum tentu ikut padam, ya. Belum tentu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu di ruangan rumahmu padam, lampu-lampu yang lain tidak ikut padam. Nah, misalnya lampu di kamar kalian mati, belum tentu lampu di kamar mandi juga ikut mati. Bisa saja masih menyala. Yuk, di sini ada persamaan rangkaian seri dan paralel. Ada 3 ya persamaannya anak-anak. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Lanjut, yang kedua, kedua jenis rangkaian ini dapat digunakan secara bersama-sama. Yang terakhir, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, di sini juga akan Uspinda jelaskan ciri khas rangkaian seri dan ciri khas rangkaian paralel. Ini Uspinda bahas dulu ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Selanjutnya, yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Dan yang terakhir, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Nah, itu tadi ciri khas rangkaian seri ya anak-anak. Uspinda lanjutkan ke ciri khas rangkaian paralel. Sama juga ada 4 ciri khasnya. Yang pertama, rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan pun lebih terang. Dan yang terakhir, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain.
sehingga alat listrik lain pun akan tetap menyala. Yuk lanjut. Itu tadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang rangkaian listrik seri dan paralel yang dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Nah, di sini sudah Uspinda berikan gambarnya ya anak-anak. Ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, kabel, saklar, dan baterai. Kita lihat keterangannya. Pada rangkaian listrik di samping, bahwa lampu L1, L2, dan L3 itu dipasang secara seri. Rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati L2 dan L3. Akan tetapi L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Nah, itu rangkaian listrik campuran ya anak-anak. Nah, demikian materi IPA hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan ke tugasnya. Untuk tugas IPA hari ini, kalian mengerjakan dari buku paket kalian halaman 150, cukup nomor 1 sampai 5. Ingat ya, mengerjakannya sama, yaitu di kertas folio dan diberi nama. Itu saja materi dan tugas IPA hari ini dari Uspinda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.